Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 6 Salman Al-Farisi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Tetap semangat juga. Oke, hari ini kita ketemu lagi nih dalam video penjelasan tentang tematik ya hari ini. Tematik muatan bahasa Indonesia. Tema 6 ya, menuju masyarakat sejahtera. Teman-teman bisa siapkan bukunya, buku Bupena jilid 6C, dan perhatikan. Nah, untuk materi kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang memperkirakan informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke teman-teman, disimak videonya ya. Nah, untuk bahasan materinya, hari ini kita akan membahas yang pertama menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi, yang kedua menentukan gagasan utama dan kalimat utama pada teks non-fiksi, dan yang ketiga adalah menuliskan hasil perbandingan informasi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Contoh teks non-fiksi, misalnya buku kesehatan, artikel, biografi, dan juga skripsi. Intinya informasi berdasarkan fakta dan realita ya teman-teman, dan benar-benar terjadi, bukan sebuah cerita. Itu adalah teks non-fiksi. Memperkirakan informasi bacaan sesuai kata kunci dalam judul. Pernahkah kalian pergi ke toko buku? Pasti pernah ya teman-teman ya. Nah, biasanya buku-buku yang ada di toko buku masih tersegel dengan rapi. Saat buku tersegel, tentu kita tidak dapat membaca keseluruhan isi buku tersebut kan. Nah, kita dapat memperkirakan informasi yang terdapat dalam buku dengan cara membaca judul bukunya saja. Judul buku biasanya mencerminkan isi buku tersebut. Sama seperti dengan buku, sebuah teks non-fiksi, baik dari media cetak atau media elektronik, dapat kita perkirakan isi informasinya. Caranya dengan membaca judul teks tersebut. Kita dapat memperkirakan informasi yang terdapat dalam bacaan sesuai kata kunci dalam judul bacaan tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan kata kunci? Kata kunci adalah kata penting yang menggambarkan isi sebuah teks. Judul teks non-fiksi mengandung kata kunci yang menggambarkan isi teks. Kita dapat menemukan kata kunci tersebut pada judul teks non-fiksi. Nah, dapatkah teman-teman menentukan kata kunci pada judul teks non-fiksi berikut ini? Yang pertama ada lingkungan sekolah yang sehat. Kira-kira kata kunci yang terdapat pada judul teks tersebut apa ya teman-teman? Nah, betul, yang pertama adalah lingkungan sekolah. Kata kunci yang kedua adalah sehat. Selanjutnya judul teks mencegah bahaya diare. Kira-kira kata kuncinya apa? Betul, yang pertama adalah kata kuncinya mencegah. Dan kata kunci yang kedua adalah diare. Selanjutnya judul yang ketiga, judul teks non-fiksi yang ketiga, kegiatan penghijauan di Kampung Mekarwangi. Kira-kira kata kuncinya apa ya teman-teman? Ya, kata kunci yang pertama adalah penghijauan. Yang kedua adalah Kampung Mekarwangi.
Kata kunci dari judul teks yang kita sebutkan tadi dapat kita gunakan untuk memperkirakan isi teksnya dengan menentukan kata kunci pada judul-judul tersebut. Kita dapat memperkirakan isi teksnya ya teman-teman. Kita sudah belajar tadi menentukan kata kuncinya ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba memperkirakan isi teks bacaan dan melalui kata kunci pada teks non-fiksi. Tadi kan sebelumnya sudah Miss bilang ya, dengan menentukan kata kunci pada sebuah judul teks non-fiksi, kita dapat memperkirakan isi teks bacaan tersebut. Nah, sekarang disajikan nih sebuah judul teks non-fiksi, mencegah bahaya demam berdarah. Kira-kira kata kuncinya apa saja ya teman-teman? Ya, kata kunci yang pertama adalah mencegah. Yang kedua adalah demam berdarah. Nah, dari kata kunci ini kita bisa memperkirakan isi teksnya. Apa isi teksnya? Dari kata kunci tersebut, yang pertama, menjelaskan penyakit demam berdarah. Karena di sini mencegah bahaya demam berdarah, berarti sebelumnya kemungkinan di dalam teks tersebut akan dijelaskan penyakit demam berdarah. Yang kedua, perkiraan isi teksnya adalah menjelaskan alasan kita harus mencegah demam berdarah. Ya kan? Karena kata kuncinya ada kata-kata mencegah. Nah, yang selanjutnya adalah menjelaskan cara mencegah demam berdarah karena judulnya mencegah bahaya demam berdarah. Nah, maka perkiraan isi teksnya berdasarkan kata kunci ada 3. Menjelaskan penyakit demam berdarah, menjelaskan alasan kita harus mencegah demam berdarah, dan yang ketiga, menjelaskan cara mencegah demam berdarah. Udah dipahami ya teman-teman? Jadi walaupun saat kita ke toko buku, bukunya masih dalam keadaan disegel, kita dapat memperkirakan isi bacaannya melalui kata kunci pada judul teks non-fiksi tersebut. Nah, kalau kita sudah menentukan kata kuncinya, kita dapat memperkirakan isi teksnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dipahami nih. Untuk memperdalam pemahaman teman-teman, yuk kita kerjakan tugasnya. Nah, tugasnya adalah nih teman-teman buat tabel seperti pada gambar di buku tulis teman-teman ya. Buat ini terdiri tabelnya dari nomor, judul non-fiksi, kata kunci, dan perkiraan isi teks. Ada 3 judul non-fiksi. Yang pertama, manfaat banyak minum air. Yang kedua, pentingnya mencuci tangan sebelum makan. Dan yang ketiga, upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Nah, dari judul non-fiksi ini teman-teman tentukan kata kuncinya dan juga perkiraan isi teksnya. Seperti pada penjelasan Miss ya. Nah, setelah dikerjakan seperti biasa, teman-teman foto tugas teman-teman lalu upload tugasnya melalui link yang nanti akan Miss berikan di grup kelas. Oke teman-teman, dikerjakan ya. Selanjutnya, pembahasan kita yang kedua adalah menentukan gagasan utama dan kalimat utama pada teks non-fiksi. Nah, gagasan utama dan kalimat utama ini sudah pernah kita pelajari ya teman-teman di awal-awal kelas 6. Untuk kali ini kita hanya sedikit mengingatkan kembali teman-teman tentang materi gagasan utama dan kalimat utama. Masih ingatkah teman-teman dengan pembahasan sebelumnya mengenai teks non-fiksi? Nah, tadi kita ulang lagi ya, teks non-fiksi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki kalimat utama. Apa sih kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok dan menjadi dasar untuk pengembangan paragraf. Kalimat utama dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan akhir paragraf. Dari kalimat utama kita dapat memperoleh informasi yang terdapat pada paragraf.
Kalimat utama biasanya memudahkan kita untuk mengetahui inti dari sebuah teks. Kalimat utama bisa dikembangkan menjadi sebuah paragraf dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas. Lalu bagaimana kita dapat menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf? Caranya dengan membaca paragraf tersebut secara cermat dan menyeluruh. Dengan demikian, kita dapat menentukan mana kalimat utamanya. Setelah menemukan kalimat utamanya, kita dapat mencatat informasi penting yang ada dalam teks tersebut. Menentukan kalimat utama. Nah, ini disajikan sebuah teks non-fiksi terdiri dari 3 paragraf. Masing-masing paragraf pasti memiliki kalimat utama. Ingat, kalimat utama bisa berada di awal, di akhir, atau bisa juga di awal dan di akhir paragraf. Nah, sekarang kita tentukan ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Nah, pada paragraf pertama, kalimat utamanya adalah berada di awal kalimat, yaitu manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari masa bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Nah, kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas. Paragraf kedua, kalimat utamanya berada di akhir, yaitu pencegahan penyakit merupakan salah satu upaya untuk membangun masyarakat sejahtera. Nah, dijelaskan kalimat penjelasnya berada di awal paragraf. Pencegahan penyakit dilakukan agar hidup kita menjadi sehat. Seperti itu. Nah, kalimat paragraf ketiga, kalimat utamanya berada di awal, yaitu usaha pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan program imunisasi. Nah, imunisasi apa saja? Dijelaskanlah di kalimat penjelas, yaitu imunisasi campak, polio, cacar, dan tetanus. Nah, itu adalah kalimat penjelas. Mudah kan teman-teman? Nah, jangan lupa dibaca dulu teksnya ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah gagasan utama atau biasa kita kenal dengan ide pokok. Apa sih gagasan utama? Gagasan utama adalah suatu gagasan yang sedang dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, pokok pikiran, atau ide pokok. Bagaimana cara mengenalinya? Bisa dengan membaca teks dengan cermat, kemudian kita menjawab pertanyaan apa yang dibahas pada teks tersebut, atau bisa juga kita menemukan dulu kalimat utamanya, kemudian menarik kesimpulan dari setiap kalimat utama tersebut atau pada paragraf tersebut. Nah, begitu cara menentukan gagasan utama atau ide pokok. Nah, ini adalah contoh menentukan gagasan utama. Disajikan sebuah teks non-fiksi. Judulnya Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab. Tadi kita sebelumnya sudah belajar menentukan kalimat utama. Nah, pada teks tersebut, paragraf pertama, kalimat utamanya adalah pelaksanaan tanggung jawab memiliki beberapa dampak, baik positif maupun negatif. Nah, tadi sudah dikatakan sebelumnya, cara menentukan gagasan utama bisa dengan menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada paragraf tersebut. Mudahnya seperti itu. Nah, di paragraf pertama ini sedang dibahas adalah dampak positif maupun negatif pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, gagasan utama paragraf pertama adalah dampak pelaksanaan tanggung jawab. Itu adalah gagasan utamanya. Yang kedua adalah kalimat utamanya ya, kita tentukan dulu. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Ini kalimat utamanya. Nah, gagasan utamanya apa yang sedang dibahas? Yang sedang dibahas adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Ini sudah kita dapati gagasan utama dari teks non-fiksi tersebut. Sudah dipahami ya teman-teman ya?
ketiga, menuliskan hasil perbandingan informasi dalam bentuk diagram. Dalam bentuk diagramnya adalah seperti yang teman-teman lihat. Ada nama, judul artikel, sumber artikel, perkiraan informasi yang akan diperoleh sebelum membaca seluruh teks, dan juga informasi yang diperoleh setelah membaca seluruh teks. Nah, jadi kan kita dapat memberikan informasi yang ada pada teks non-fiksi dengan cara membaca judulnya saja nih teman-teman. Kemudian kan kita catat perkiraan tersebut. Nah, setelah itu kita dapat membaca teks secara keseluruhan. Setelah membaca keseluruhan, kita catat kembali nih informasi apa saja yang kita peroleh setelah membaca keseluruhan. Setelah itu kita bandingkan hasil catatan kita yang sebelum membaca seluruh teks dengan yang setelah membaca seluruh teks. Kemudian kita buat tabel berikut. Nah, tabel diagram berikut bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui hasil dari penyajian datanya. Seperti itu teman-teman. Contoh ya teman-teman, ini contohnya misalnya judul teksnya kita belum baca nih keseluruhan teksnya, kita baru baca judul saja, cara menjaga kesehatan tubuh. Oh, berarti kita sudah bisa memperkirakan informasinya dari membaca judul saja. Kita tulis nih perkiraan isi teksnya apa saja. Kemudian setelah itu kita baca keseluruhan teks tersebut, teks berikut ini, dan kita catat juga informasi apa saja yang sudah kita baca atau yang terdapat pada teks tersebut. Kemudian bisa kita tulis dalam bentuk diagram seperti yang sebelumnya teman-teman sudah lihat. Itu bertujuan untuk mempermudahkan kita mendapatkan informasi penyajian data. Nah, bisa perhatikan teman-teman perhatikan di bawah gambar itu ada HTTPS ya, itu adalah sumber artikel. Yuk kita coba pindahkan ke dalam diagram. Nah, ini adalah hasil dari pengisian diagram ya, dari contoh sebelumnya. Ini nama, teman-teman bisa isi dengan nama teman-teman sendiri. Judul artikelnya adalah tadi, cara menjaga kesehatan tubuh. Sumber artikelnya dari Republika. Terus perkiraan informasinya, oh ternyata dari informasi, dari judulnya kita dapatkan informasi cara-cara menjaga kesehatan tubuh kita agar tetap sehat. Nah, setelah kita baca teksnya secara keseluruhan, ternyata didapatkan informasi pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan cara-cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Seperti ini ya, teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah penjelasan dari Miss Epita materi Bahasa Indonesia tematik tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Jika teman-teman ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ke Miss Epita ya. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan, menentukan kata kunci, dan juga memperkirakan isi teks pada judul teks non-fiksi. Nah, teman-teman sering-sering rajin membaca ya, karena membaca akan membuat kita lebih kaya perbendaharaan kosakata, juga memperlancar kemampuan berbicara, dan menambah pengetahuan di luar yang diajarkan orang tua dan lingkungan. Terus juga bisa menambah motivasi, meningkatkan kreativitas, dan mempengaruhi karakter kita. Nah, selain itu, membaca juga adalah perintah Allah. Seperti dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 ini. Nah, perintah membaca ini disampaikan dengan berulang-ulang dalam surat tersebut. Tujuannya agar kita memperhatikan perintah tersebut dan mengamalkannya. Ayo jadikan membaca sebagai kebiasaan kita setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.